Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Erpiana. Saya berdomisili di Bandung di Kompleks Sarijadi, Jalan Sarimadu, Blok 25 nomor 48. Di sini saya mau berbagi kisah tentang sakit yang pernah saya alami. Saya aktivitas sehari-harinya ibu rumah tangga. Ya, nggak ada yang spesial, seperti biasa aja gitu. Kebanyakan ibu rumah tangga aktivitasnya. Kronologi sakit yang saya alami waktu kelas 6 SD, saya main sepeda, mau turun jatuh di trotoar karena sepedanya tinggi. Depan rumah ada trotoar yang gotnya tinggi, saya jatuh, kebentur kepala belakang, rumah 2 lantai sampai bergetar, dan kaki saya di atas. Dan saya nggak muntah, saya nggak pingsan. Selang berapa lama SMP kelas 2, tiba-tiba malam sekitar jam 10:30-11 itu saya merasakan sakit kepala yang hebat. Itu sampai saya jedot-jedotin kepala ke tembok, saya teriak-teriak gitu. Dan akhirnya keesokan harinya saya dibawa sama mama almarhumah ke rumah sakit PMI, karena saya sebetulnya aslinya orang Bogor, gitu kan. Di sini saya ikut sama suami, dibawa ke PMI, dibawa ke spesialis bedah saraf otak. Saya diperiksa, saya dikasih obat. Dari situ, ya periksanya hanya begini-begini gitu kan gerakannya. Dari situ saya minum obat rutin. Dan kalau minum obat yang hanya khusus 3 hari itu saya bisa tidur sampai 16 jam. Dan saya dari situ tidak bisa tidur celentang karena struktur tengkorak belakang saya tuh seperti naik gitu. Jadi dari situ saya tidurnya tuh nyungsep. Nyungsep hanya yang nempel di bantal itu jidat dan pipi. Dan kalau saya mau bangun pun ngebalik itu, misalnya miring ke kanan, balik kiri, badan selalu ikut. Itu hampir kurang lebih sampai saat ini 30 tahun itu. Terus terakhir saya minum obat dari dokter itu tahun 2006, obat penenang konsumsi itu. Dari jatuh sampai saya merasakan sakit itu tidak ada gejala apapun. Itu yang sakit luar biasa itu saat itu langsung sakit yang dahsyat aja, sampai semua orang panik gitu kan. Dan sampai almarhum mama dan bapak meninggal itu tidak pernah bilang diagnosa saya apa. Cuma yang saya tahu dan saya ingat pulang dari rumah sakit tuh mama meluk bapak, mama nangis gitu kan. Dan dari situ ya alhamdulillah, mungkin saya sekolahnya nilainya bagus ya. Cuma yang saya ingat mama tuh berpesan gini, nggak usah mikirin ranking, yang penting kamu sekolah naik. Karena memang saya rasakan setelah saya minum obat, kalau saya telat minum obat, saya berpikir keras tuh sakit. Jadi kalau sakitnya itu dia kayak kram. Kalau saya bilang kalau sakitnya mah dahsyat tuh kayak tusuk-tusuk pisau. Dan dipegang gini tuh nggak bisa. Dan tidak bisa tidur di bantal pun, saya tidurnya duduk pakai guling. Itu kalau saya nggak pakai obat yang 3 hari itu. Yang kalau saya di 2006 itu saya ganti dokter, 2005-2006 saya ganti dokter di Jakarta. Saya ceritakan, dan dokter itu memang terkenal ya di PMI, karena setiap tahun tuh dosisnya naik obat sarafnya, penenang sarafnya. Saya ceritakan, dan mungkin saya dibilang seperti pecandu narkoba legal ya gitu, karena itu udah golongan yang ya itu seperti itu. Jadi sampai sekarang pun diagnosa dokter yang kepala belakang itu saya nggak pernah tahu, karena saya tanya pun mama nggak pernah mau bilang. Cuma saya bisa tahu dari dokter yang di Jakarta, sampai kapanpun kamu ini nggak akan bisa sembuh, obat ini tidak menyembuhkan kecuali kamu MRI tengkorak saya dibetulin, dioperasi. Itu penyelesaiannya seperti itu. Jadi di tengah-tengah tengkorak kita, tengah ini kan bulat. Kalau tengkorak saya itu begini tengahnya. Makanya itu saya
tidak bisa tidur telentang. Saya hanya bisa tidur miring kanan kiri, sesungguhnya pun saya nggak bisa, karena kalau ini ketekan itu sakit ke belakang. Jadi rasanya seperti kita yang mau dipakum, jadi kram dari sini tuh kayak yang dipakum. Kan bantal empuk ya, tapi itu saya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau ditanya diagnosisnya sampai sekarang saya nggak bisa jawab, karena saya nggak tahu itu, karena mereka silent sampai nggak ada. Mungkin seperti itu kali ya. Cuma saya waktu itu pantangan dari dokter nggak boleh makan mie, daging-dagingan terlalu banyak, tidak boleh berpikir keras. Jadi kalau saya terlalu tegang, ini semua tuh kan keras aja, kayak kita mau dipakum gitu kan, kram gitu kan. Dan kalau sakit yang dahsyat itu ada, udara yang masuk pun serasa jarum ke sini, sakit ini. Jadi kadang kalau udah ininya sakit, saya nggak bisa tidur, paling tidur duduk. Kalau sudah keluar darah dari hidung yang agak-agak besar-besar, itu baru saya bisa enak. Ya, jadi ketergantungan obat penenang itu ya. Kalau minum itu saya bisa 16 jam tidur. Setiap tahap mau ujian atau kenaikan kelas, itu pasti saya ke dokter untuk minta obat yang 3 hari itu. Karena kalau udah seperti itu, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Dan napas pun jadi, kalau karena memikirkan seperti jarum yang kesini udara tuh, ya udah nggak bisa apa-apa, udah diem aja. Bahkan mungkin kalau zaman sekolah tuh saya nangis sekeras-kerasnya gitu kan, ya mau sembuh gitu kan. Tapi mereka, orang tua saya hanya bisa meluk gitu kan, hanya bisa meluk, dan saya pun jadinya kalau sudah seperti itu tidurnya dengan mereka diusap-usap gitu kan, seperti itu. Jadi kalau masa zaman sekolah, apalagi kalau waktu dari SMP mau ke SMA tuh kan, kita mau dari SMP ke SMA yang susah dikasih tahu, karena mau nilai bagus kan, mau nilai bagus tuh susah dikasih tahu kan, itu sering ke dokter itu. Karena yang rutin itu dikasih obat tuh sebulan, cuma untuk yang syaratnya itu hanya 3 hari, maksimal dikasih seminggu, karena mereka punya batasan ya untuk obat itu. Seminggu itu dokter bilang, yang saya tahu ini udah batas maksimal, sebetulnya tidak boleh, tapi karena dibutuhkan. Jadi kalau saya sakit itu udah kayak orang gila, teriak-teriak, nggak kuat gitu kan, karena dipegang gini sakit, mau diusap sakit gitu kan. Jadi nangis kalau waktu kecil tuh gitu. Mulai bisa memahami, mengatur untuk kalau sakit tuh di SMA, mungkin kan udah mulai remaja ya gitu. Kalau di SMA pas saya mau kelulusan itu kumat gitu. Dan memang sedikit nakal waktu di SMA, karena sekolah di Bandung kan, nggak dikontrol. Jadi karena udah lelah minum obat yang segitu banyak, masukinlah ke bantal tiap jatah minum obat gitu kan, bosen kan minum obat terus. Nah, waktu efeknya kerasanya waktu kelas 3 SMA itu serangan dahsyat lagi, sampai panik semua. Akhirnya dibuka bantal, sarungnya obat semua, sampai geleng-geleng kepala. Akhirnya bisa minum, ujian ya alhamdulillah bisa teratasi. Dulu ya sebelum saya masih rutin gitu kan, jadi udah kecanduan sebetulnya gitu. Mulai mengatasi emosi, nahan sakit kepala ya, walaupun kalau saya bilang kalau di level pedas itu kan, saya sampai sekarang setiap hari itu sakit, setiap detik itu sakit. Dari level 1 sampai 10 itu ada di level 4 dan 5 setiap hari itu sakitnya. Nah, kalau dia lagi serangan, saya bilangnya bahasanya serangan pajar ya, itu di level 8 dan 9. Kalau di posisi saya udah gak ada obat, saya nggak bisa tidur, saya hanya bisa begini, di sini guling seperti itu. Itu kan ini pun sakit, cuma ya alhamdulillah sekarang agak ritmenya agak berkurang.
Kalau ini karena efek operasi. Saya 2 kali dioperasi kaki. Itu kenapa? Jadi kalau di muka kita ada jerawat ya. Ada lemak kan dalam jerawat. Nah di sini juga ternyata lemaknya di dalam tuh banyak. Jadi saya dioperasi pertama mungkin kurang bersih. Akhirnya operasi kedua dan ternyata sudah sampai ke pembuluh darah besar. Lemaknya nempel. Dari situlah saya nggak bisa jalannya 2,5 bulan. Kamar mandi ngesot, susah segala macem. Dan tidak bisa. Jadi sholat pun saya hanya bisa duduk. Karena nggak bisa. Kita sujud tuh nggak bisa. Karena ini nggak bisa kelipat ke belakang. Gitu. Jadi dari kepala sih nggak ada, ini beda lagi gitu. Kurang tahu ya. Jadi dokter bilang sih karena dulu saya sering kebentur mungkin kakinya. Jadi kayak ada dulu tuh kecil banget kayak bentol gitu kan. Udah diobatin, kebentur dia membesar. Sebetulnya apa yang saya alami, kebiasaan tidur hanya mama, bapak, dan suami yang tahu. Karena saya tipikal orang yang kalau nggak sakit-sakit banget, saya nggak pernah memperlihatkan gitu kan. Cuma setelah orang tua nggak ada, support terbesar tuh hanya suami gitu kan. Karena jadi 2006 terakhir saya berobat karena salinan resepnya hilang. Dan 2006 pun saya di brain mapping. Dokter takutnya karena benturan itu jadi tumor atau kanker gitu kan. Brain mapping itu dilihat grafik pergerakan otak gitu kan. Karena waktu zaman dulu belum ada BPJS ya. Saya suruh pilih MRI atau brain mapping. Di Husada itu dulu lumayan ya MRI. Saya pilih brain mapping sama Profesor Aji gitu kan yang udah terkenal. Alhamdulillah normal, nggak ada gejala tumor atau kanker gitu kan. Nah, salinan reseptor akhir itu hilang karena saya dijamret kan. Dari situlah bingung nih gimana, nggak ada obat. Karena saya hanya mengkonsumsi obat yang 3 hari itu kan, yang lain-lainnya antibiotik itu saya udah nggak mau gitu kan, hanya untuk sarafnya aja. Proses saya nggak lepas obat itu, perjuangannya dengan suami luar biasa. Saya bisa seminggu nggak tidur. Seminggu nggak tidur, hanya duduk di kasur dengan guling dan saya hanya bisa begini. Dan suami itu bikin barikade bantal di sekeliling kasur. Takut nanti kalau saya jatuh kebentur ke bantal gitu kan. Itu suami saya standby. Dan support terbesar sekarang itu suami. Bahkan kita itu ya kalau dibilang maaf, itu tidur di masing-masing ujung dan ujung kasur. Karena suami saya takut kan, takut kesiku lah kepala gitu kan, kesenggol gitu kan. Karena saya tidur. Mungkin kalau dipraktekkan saya tuh tidur tuh begini. Setiap hari itu. Seperti itu. Itulah support terbesar saat ini suami. Jadi di tahun kemarin di bulan November awal kalau nggak salah, karena aktivitas saya mobilitasnya tinggi, saya sakit DB. Sebetulnya sebelum masuk rumah sakit itu dari hari Minggu saya udah panas naik turun gitu kan, karena dibawa ke dokter nggak mau gitu kan. Di hari Selasa subuh 2:30 itu saya ngerasain sakit kepala hebat di sebelah kanan. Yang sakit ini puluhan tahun tuh kalah. Itu saya sakit sampai badan melenting sendiri, ketarik, saking sakitnya. 2:30 dibawalah ke IGD Hermina kan, bawa ke IGD, diambil darah, ternyata saya DBD. Trombosit saya waktu itu 90.000 dan dimasukin infusan paracetamol 1000 mili. Itu saya masih teriak-teriak di IGD. Saya nggak kuat, sakit kepalanya yang luar biasa gitu kan. Sampai kita nunggu kamar, sampai saya mohon-mohon sama dokter minta dicepetin paracetamol karena saya nggak kuat gitu kan. Panas saya 39,6. Dapat akhirnya dicepetin sama dokter, mulai agak tenang turun. Masuk ruangan, tambah lagi infus dan tetap sakit kepala ini luar biasa. Walaupun dokternya datang bilang, Bu biasanya kalau DB itu suka sakit kepala,
tapi kok ibu sakit kepalanya sampai sehebat ini gitu kan. Nanti akan saya datangkan dokter spesialis saraf ya Bu untuk diperiksa. Ya, saya tidur hanya 2,5 jam, besoknya nangis-nangis lagi, teriak-teriak lagi sampai dokter datang. Terus ada anak saya bilang yang sekolah perawat, Mami ceritain kalau Mami punya riwayat sakit kepala dan konsumsi obat penenang saraf, biar dokternya paham, kan? Biar nanti diagnosa dan obatnya bener, kata. Datanglah dokter, periksa sama dokter saraf, dicerita, ditanya obatnya apa-apa, saya cerita. Udah, dikasihlah saya tramadol, paracetamol 1000 ml, tramadol, itu saya tetap teriak-teriak. Ibu nanti besok CT scan, dokter bilang. Oke. Tramadol 2 ampul itu saya hanya bisa tidur 2,5 jam sampai 3 jam. Selanjutnya saya hanya bisa nangis dan teriak-teriak. Dan badan tuh ke atas dengan sendirinya ketarik. Saking ini sakitnya luar biasa tuh, badan tuh ke atas gitu melenting. Di CT scan ketahuan lah. Karena dirawat hari ketiga pun trombosit saya 70.000. Panas saya nggak turun-turun. Dikasih tramadol 2 ampul, paracetamol 1000 ml, bahkan sampai saya nangis di malam jam 10 malam ke perawat, saya dikasih yang oral 500 ml, saya nggak tidur gitu. Sampai di hari ke-6 dokter kan bingung ya, kok ini obat nggak mempan. Dilihat rinitisnya radangnya lumayan kan di sebelah kanan. Tramadol 2 ampul nggak mempan, nggak tidur. Sampai ditanya, ibu giginya bolong? Ya, ternyata itu pengaruh dari sini masuknya virusnya, dari gigi yang atas bolong. Gitu. Oke. Karena hampir 10.000 mili selama saya 1 minggu kemarin DB dan radang dirawat itu, badan saya bengkak semua. Gitu. Badan saya bengkak semua. Ya kan dirawat seminggu itu karena di hari ke-6 panas saya itu masih 38,6, belum turun. Dokter pun kebingungan gitu kan. Dan alhamdulillah di hari ke-7 panas saya 36,9 kalau nggak salah. Waktunya pulang, tapi kondisi saya ini badan bengkak semua. Karena saya nggak bisa makan kan. Muntah-muntah selama dirawat tuh saya muntah, apapun yang saya makan muntah, apapun yang, walaupun mereka udah suntik untuk lambung gitu kan. Anak saya bilang gini, Mami nanti pulang beli Milagros, karena memang sebetulnya kita udah tahu Milagros itu apa berapa tahun ke belakang gitu kan. Temen jelasin seperti ini, oh ya udah dengerin aja. Yang hanya kita pahami Milagros tuh untuk detox ginjal dan bagus untuk jantung. Dan anak saya bilang, Mami nanti pulang di rumah kita beli Milagros buat detox ginjal Mami, karena badan saya tuh bengkak aja udah kayak orang sakit biri-biri kan karena keracunan obat katanya gitu. Karena sakit kemarin pun saya bilang saya sekarat karena ngomong pun nggak bisa. Orang yang WA, orang yang dengar PN saya semua orang ketakutan gitu kan. Bahkan ada saksinya. Ada saksinya, ada JJ, ada anak saya menyaksikan saya seperti apa gitu. Sampai saya saking gak kuat dengan radang, saya sampai ngobrol sama Allah sampai bilang gini, ya Allah, saya udah gak kuat, udah gak sanggup. Kalau memang ini ajal saya ikhlas. Tapi saya minta wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, saya hanya bisa zikir dalam hati gitu kan. Dengan kondisi bengkak pulang, keseimbangan gak ada, saya jalan tuh susah. Kalau nggak dipegangin saya jatuh. Akhirnya pulang belilah Milagros. Karena tahu fungsinya hanya detox, saya minumnya bangun tidur dan bangun tidur gitu kan. Karena walaupun dikasih obat, ada sih obat apa salinan bungkusnya ya, obat radang, obat nyeri, antibiotik, paracetamol, itu tetap saya di rumah nggak bisa tidur. Di botol pertama, di botol kedua saya bisa tidur 4 jam. Minum Milagros tuh kan. Dan saya pulang dengan kondisi fungsi hati minus 342. Pulang dari rumah sakit itu kan, pulang dari rumah sakit kita diambil darah dulu gitu kan. Fungsi hati saya itu minus 342. Kondisi nggak bagus kan gitu.
Di botol ketiga mulai bisa tidur 6 jam gitu, karena saya kalau sakit pasti kebangun gitu kan. Di botol ke-6 jadwal saya kontrol gitu kan, diceklah darah dulu, dan alhamdulillah fungsi hati saya minus 142. Dokter kaget, ya alhamdulillah ibu berarti makannya bagus segala macem gitu kan. Dan di botol ke-9 saya waktunya kontrol. Di botol ke-9 itulah yang saya bilang mujizat keajaiban. Tiba-tiba saya bangun tidur posisi terlentang. Heboh dong, bilang ke suami, kok gua bangunnya terlentang ya, kok gua bangunnya terlentang ya gitu kan. Kaget suami, oh iya alhamdulillah, suami bilang gitu kan. Tes lagi dong saya sendiri terlentang, saya lihat jam, setengah jam saya bisa kuat. Lewat dari setengah jam saya langsung mual, karena kalau urusan kepala ini dokter bilang, saya juga baru tahu dengan sakit radang kemarin, itu pasti dengan muntah gitu kan. Alhamdulillah dong, mulai tidurnya 12 jam di botol ke-9 tuh, dan begitu kontrol langsung 42. Fungsi hati saya bagus, alhamdulillah gitu kan. Walaupun masih bengkak gitu kan, jalan terus ada sesek kan, minum Milagros itu saya sesek, semakin susah saya ngomong gitu. Tapi alhamdulillah, dan di botol ke-12 1 dus itu saya ringan, saya bisa jalan walaupun hanya dari sini sampai situ. Sebelum habis 9 botol itu saya 5 langkah aja udah oleng, harus dipegangin, ke kamar mandi harus dipegangin. Habis 1 dus yang rasanya Milagros itu seperti air kelapa enak, yang tadinya nggak enak kayak air tahir, yang kalau air di kampung dimasak gitu kan, saya kan nggak suka air putih gitu. Di botol ke-12 rasanya enak, mulai saya bisa jalan jarak 12 langkah sendiri, dan dari situ saya bisa tidur miring kanan dan miring kiri sesungguhnya tanpa harus nyungsep. Tuh, Masya Allahnya. Alhamdulillah, banyak banget manfaatnya, luar biasa. Apalagi setelah saya dicampur minum rutin kolagen. Itu minum kolagen, kaki yang biasanya kaku, apalagi setelah operasi, alhamdulillah itu kan, apalagi kan ini tuh suka keras gitu kan. Terus semenjak saya rutin minum kolagen, itu nih sekarang nggak terlalu keras dan lebih ringan, lutut saya lebih ringan gitu kan. Dan ada satu momen saya mau share gini, di bulan puasa kemarin kan memang dokter sudah wanti-wanti selama gigi saya belum diberesin, radang ini akan selalu kumat kapanpun. Kalau ini terjadi lagi, saya harus MRI mau tidak mau, itu kan. Nah, di bulan puasa ini ada acara buka puasa keluarga besar, dan tiba-tiba ini sakit, dan kebetulan saya lagi nggak puasa waktu itu. Sakit kan, wah ini gimana caranya? Saya WA-an dengan Pak Najib, coba diminum 1 botol langsung. Saya ingat 2:30 saya minum 1 botol langsung, dan itu saya nggak tahu, ini rasanya seperti disiram air es sebadan-badan. Itu kayak air es di dalam tuh wur gitu kan. Saya tunggu, ini pasti sakit. Saya tunggu kan, 1/2 jam tuh sakit banget, walaupun ini rasanya dingin, sebadan tuh dingin, kayak kita air es aja disiram gitu kan, sakit. 1/2 jam hilang, pergilah saya, dan alhamdulillah acara sampai 10:30 malam, dan saya duduk di mobil di belakang, kejedot-kejedot itu nggak ngerasa sakit, karena kan kursi mobil kita itu dicopotin atasnya kan, karena supaya kalau saya nyender kejedot-jedot kalau ngerem gitu kan. Ini saya duduk di belakang kan, kejedot-kejedot, sengajain, kok nggak sakit ya?
kok aman ya gitu kan. Alhamdulillah. Dan sampai besoknya alhamdulillah. Dan setelah rutin konsumsi Milagros, Ricolagen, tensi sakit saya yang setiap hari, setiap detik itu berturun. Dari level 4 ke 5 turun sampai ke mode slow yang di level 1. Saya rasain kan, kok enak. Kalau dulu kan kalau sakit dia pasti ke sini kan. Kok ini hanya di spot titik bekas jatuh aja. Saya bilangnya mode slow karena dia di pusat sentral di situ. Itu hanya di situ aja. Sampai alhamdulillah ya. Dengan hikmah kemarin saya sakit sampai luar biasa DB dan radang itu dipertemukan dengan Milagros, konsumsi Ricolagen, bahkan saya minum Prodeslim, Ricolagen, dan Milagros. Itu wow. Hanya di titik yang sakit. Kondisi saya alhamdulillah dengan rutin Ricolagen dan Milagros enteng. Dan ini pun sebetulnya lagi sakit, tapi dia nggak kemana-mana gitu. Dia hanya di spot itu aja. Dan walaupun dia lagi naik ritmenya sakitnya di level 3, level 4, terus sekarang nggak pernah kram dari leher sampai ke depan. Jadi hanya di tengah tengkorak itu aja gitu kan. Jadi dan alhamdulillah, kalau dulu kan saya siang jadi malam, malam jadi siang karena susah tidur karena nggak ada obat kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah tidur saya udah normal gitu. Dan yang paling bikin saya bahagia dengan bisa tidur miring kanan kiri sesungguhnya aja itu udah luar biasa gitu. Jadi nggak usah nyungsep gitu. Enggak sih, biasa aja semuanya gitu. Jadi rutinitas saya ya seperti itu aja, seperti biasa ibu rumah tangga, nggak ada yang berubah. Cuma yang saya rasakan itu, yang paling saya rasakan itu di kepala gitu. Dan walaupun udara yang napas seperti jarum itu kan selalu kadang ada gitu, tapi nggak bikin dia kram sampai di belakang. Itu aja sih yang saya rasakan tuh, yang masya Allah gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi perubahannya banyak lah. Seperti biasa aja, cuma jadi mungkin kalau untuk dengan suami sama anak ya rutinitas saya hanya seperti itu ya, seperti biasa perubahan positifnya. Cuma mereka lebih bahagia aja melihat saya tidurnya sekarang sedikit punya kenyamanan gitu dengan miring. Bahkan kadang tiba-tiba saya bangun kok terlentang gitu kan. Walaupun setelah terlentang itu sakit gitu kan, sakit. Tapi sekarang itu mereka lihat saya bahagia, bisa tidurnya miring itu bener, nggak nyungsep gitu aja sih. Mami Sandra tuh sosok yang kita nggak pernah lihat dia merintis kesakitan kalau yang nggak pernah, yang nggak terlalu sakit itu. Jadi menurut aku itu kali pertama aku ngelihat dia merasakan sakit yang benar-benar sakit yang itu udah nggak bisa ditoleransi lagi lah ya. Makanya sebelum itu terjadi, aku ngerasa kayak aku gagal ya sebagai anak, nggak bisa, apalagi anak kesehatan, kok nggak ngerti gitu. Maksudnya ini tuh sakitnya apa, kok sampai membiarkan ini terbarut-barut lama gitu. Terus Mami Sandra juga sosok yang kuat, yang nggak pernah pengen orang tahu kalau rasa sakitnya itu sesakit itu gitu. Dan ternyata setelah mengalami sebagai pemeriksaan, ternyata sakitnya lumayan cukup parah juga gitu. Awalnya tuh aku tahu historinya beliau segala macam, punya histori radang kepala segala macam gitu kan. Cuman yang paling jadi buat aku sebagai not itu waktu pas dirawat di rumah sakit. Karena waktu dirawat di rumah sakit itu bener-bener yang gerak sedikit pun itu sakit banget gitu, kepalanya, tubuhnya segala macam merintisnya bener-bener banget gitu. Waktu itu hari pertama masuk rumah sakit aku datang, dan dalam kondisi yang bener-bener
nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, hanya bisa nangis karena gerak sedikit sakit, kepalanya kayak ada yang narik kayak gitu segala macam. Udah dikasih obat pun, obat penenang, obat radang segala macam itu nggak mempan, sampai yang kayak tidur tuh cuman 1 jam terus bangun lagi, gerak kiri sakit lagi, gerak kanan sakit lagi, untuk gerak pun sakit, dan untuk makan pun, untuk berdiri makan pun itu nggak bisa gitu. Sebagai yang kayak aku sebagai anak itu kayak kok sampai segininya gitu sakitnya, yang ya karena diagnosa pertamanya kan itu hanya demam berdarah gitu, tapi kok bisa sampai meradang ke kepala gitu, ke otak segala macam kan gitu kan, kayak itu juga jadi PR buat kita gitu kan sebagai anak kesehatan gitu. Mereka cuma bilang seperti ini, kita sedih karena kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, membantu untuk bikin saya tidur nyaman, untuk mengurangi rasa sakit saya gitu kan. Jadi ya suami saya ya tidurnya berjarak, itulah diantisipasi karena takut kesenggol kepala saya, takut kenapa gitu kan. Seperti itu, kita tidur di ujung sama ujung aja. Cuma kalau sekarang ya alhamdulillah gitu kan, banyak perubahannya. Jadi kadang saya bisa berbalik kepalanya aja ngegelinding dengan cepat. Kalau dulu kan saya nggak bisa dan nggak berani karena efeknya akan sakitnya luar biasa gitu kan. Kalau sekarang saya suka bercanda, lihat gue bisa ngegelinding kepalanya. Iya, tapi jangan dipaksain gitu kan. Takut kan suami. Enggak, iya, jangan dipaksain. Karena suami tahu kalau saya itu orangnya suka penasaran, suka ngetes diri gitu kan. Nguji diri ini kekuatan ketahanan saya sampai mana gitu. Iya, udah alhamdulillah. Gitu. Bahkan suami saya sekarang tuh berani ngelus kepala. Saya belajar mengolah apa ya dibilang the power of mindset ya setelah resep saya hilang. Mungkin kalau resep saya nggak hilang, mungkin hidup saya akan seperti itu terus dengan obat yang sudah maksimal gitu kan. Setelah resep hilang, ngobrol sama suami, dengan perjuangan melepas ketergantungan itu pasti dalam 1 bulan 1 minggu itu ada suka nggak bisa tidur seminggu full itu kan. Karena dulu dokter bilang kalau nggak ada obat coba dengan kopi hitam. Itu kalau saya sakit kepala itu bisa sampai 15 kopi hitam sehari gitu. Dari situ ngobrol akhirnya saya berpikir, sudah tahu bahwa sakit kepala saya ini nggak akan ada obatnya terkecuali dengan jalan operasi, karena saya nggak mau. Akhirnya saya mengolahlah pola pikir saya. Saya menganggap, berpikiran gini, minum obat aja masih sakit. Nah sekarang nggak minum obat, saya harus bisa ngatur ini. Ya udah dianggap nggak ada. Selama tidak ada serangan pajari itu yang pok. Selama sakit tiap detik itu ya udah fine aja, anggap nggak ada aja. Anggap saya sehat. Gitu. Sehat kok gitu. Walaupun ada di satu titik di mana saya drop, sakit kepala yang maha dahsyat itu kumat, ya saya akan menyerah, saya hanya bisa diam. Gitu. Mereka bilangnya gini ya, mungkin mereka dokter dan perawat tuh enteng ngomongnya ya. Enggak kok Bu, kalau memang sudah di MRI kan kita udah pegang nih, tengkoraknya agak naik sedikit, kita buka doang. Kita suntik, kita taruh, kita buka, kita tempel. Wow. Di sini pusat saraf gitu kan, walaupun bukannya kita nggak percaya tenaga medis ya, tapi nggak cukup keberanian saya untuk melakukan itu. Ya sudahlah, lebih baik seperti ini. Yang penting satu sih prinsip saya, apapun penyakitnya, selama kita yakin diri kita sehat, kita akan sehat dan kuat. Apapun penyakitnya, itu sih pesannya. Satu, punya keinginan untuk sembuh yang kuat, punya semangat yang kuat, berpikir positif, pantang menyerah. Apapun penyakitnya, selama suges kita bisa dan kita yakin sama Allah dan produk yang kita pakai, insya Allah kita akan menemukan kesembuhan.
Sejauh waktu itu ya aku paling ya cukup mendampingi kayak gitu kan, ya berdoa terkhususnya gitu kan untuk diangkatlah segala penyakitnya, diberikan kesembuhan. Selain itu juga ya cari alternatif lain gitu selain berharap pada obat-obatan medis gitu, karena lama-lama pakai obat kimia dalam tubuh kan itu juga gak baik untuk kedepannya. Kayak aku nggak percaya aja gitu, kayak ini beneran nih air ini yang bisa buat recovernya tuh secepat ini gitu. Karena kayak ini menurut aku ya, sebagai menurut aku yang nggak tahu tentang produk ini atau air itu, kayak itu kayak air biasa kayak gitu, kok bisa dalam cuma minum 3 botol 4 botol ngerasa tidur bisa enak, lebih enteng segala macem, sampai tidur bisa jadi yang posisi yang nggak pernah selama hidup ini nggak pernah, tapi tiba-tiba jadi bisa lagi. Itu kan sesuatu yang kayak mujizat banget ya, bisa nemu gitu produknya gitu. Pesan aku ya, aku berbicara sebagai anak dan sebagai anak kesehatan ya, karena merasakan juga kan khasiat dari airnya gitu yang berjuang di sana. Yang pertama itu jangan putus asa, jangan ngerasa ini adalah jalan terakhir atau ini adalah sebagai yang kayak ya aku udah nggak tahu lagi ini jalan gimana, dan berharap hanya satu produk atau satu obat lah kayak gitu, karena kita nggak tahu khasiat yang dalam tubuh kita yang bisa terima ke kita itu kan dari yang mana gitu kan. Selain itu juga untuk yang para di luar sana yang punya kondisi seperti Mami Sandra atau bahkan lebih atau yang mungkin hampir sama, mungkin yang paling utama adalah sugesti untuk sembuh. Rasa ingin semangat untuk sembuh, karena kalau kita udah nggak punya rasa semangat, itu percuma aja, sia-sia kita menjalankan segalanya. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita tuh bakal jadi tertolak juga kalau kita nggak punya rasa semangat dan sugesti untuk kita sembuh gitu.